Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru kami, guru saya, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekaligus patut pula kita menyampaikan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Anak-anak semuanya, pertemuan kali ini sebelum kita lanjutkan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, perilaku seorang manusia itu bisa menyebabkan mereka akan selamat dan bisa juga mereka akan celaka. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena perilaku manusia. Maka ketika manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa di muka bumi, maka tinggal tunggu Allah akan menghancurkan bumi dan termasuk kita. Maka sebelum Allah menghancurkan dunia dan seisinya termasuk kita harus berusaha untuk menjaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa di antara perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu memiliki sifat ananiyah. Orang yang angkuh, yang tidak peduli dengan sesama, tidak menghormati orang lain, tidak memiliki rasa rendah hati, tidak memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang memerlukan kita tolong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain yang semuanya itu bertujuan agar kita menjadi orang yang baik. Karena sepanjang kita memiliki sifat ananiyah, keakuan yang ada pada diri kita, maka sungguh Allah akan melaknat terhadap diri kita. Sebagaimana iblis ketika Allah menciptakannya berada dalam surga. Karena iblis memiliki sifat ananiyah, keakuannya tidak mau sujud kepada Adam, maka iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari sifat ananiyah, yaitu merasa lebih benar, merasa lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah
sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sikap ananiyah yang ada pada diri manusia, kadang-kadang di dalam diri kita ada sikap putus asa, habis harapan, karena mereka selalu berkeinginan yang kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga seseorang itu memiliki sikap putus asa atau habis harapan. Agar kita tidak memiliki sifat tersebut, maka kita seharusnya punya sikap bahwa kegagalan yang kita alami kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kita memperbaiki apa yang kita lakukan. Kemudian di samping itu, ketika kita melakukan usaha, sekiranya patut kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki sifat tawakal, maka sudah barang tentu apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita akan memiliki sifat yang qanaah, menerima bahwa apa yang menimpa kepada diri kita semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sifat ghadab atau marah. Maka seyogyanya kita berusaha untuk menghindarinya dan menjauhinya. Dan manakala kemarahan itu menimpa kepada diri kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk agar kita memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar terbebas dari bujuk rayu iblis yang laknatullah. Di samping itu, sifat yang tercela yang patut kita jauhi adalah tamak. Orang yang tamak ini tidak pernah mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan. Mereka tidak menerima apapun yang Allah berikan. Bahkan mereka senantiasa untuk meminta sesuai dengan apa yang ia inginkan, dan manakala dia tidak mendapatkannya, maka dia sekuat tenaga untuk ingin mendapatkannya walaupun dengan cara yang tidak baik. Siapa orang-orang yang tamak itu? Di antaranya di dalam sejarah Islam, dalam kitab Tarikh diceritakan orang-orang yang tamak itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Qarun. Qarun adalah salah satu manusia yang ketika mereka tidak memiliki apapun, dia senantiasa menjalankan perintah Allah, dan sebaliknya ketika mereka memiliki kelebihan justru kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu